Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang kanon Alkitab. Kata kanon atau kanon kitab suci adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif oleh komunitas keagamaan tertentu. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani kuno kanon yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh umat Kristen untuk merujuk para kitab suci, tetapi gagasan tersebut dikatakan berasal dari umat Yahudi karena kanon Alkitab dapat juga dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar itu aturan yang bersifat normatif bagi umat. Sebagian besar kanon yang tercantum dalam artikel ini dianggap sudah ditutup, yaitu tidak ada penambahan atau pengurangan kitab lagi, sehingga mencerminkan keyakinan bahwa wahyu umum telah berakhir, dan karenanya teks-teks yang terinspirasi tersebut dapat dikumpulkan menjadi suatu kanon yang lengkap dan otoritatif, yang mana Bruce M. Metzger mendefinisikannya sebagai sebuah kumpulan yang otoritatif dari kitab-kitab. Sebaliknya, suatu kanon terbuka yang mana memungkinkan penambahan kitab melalui proses terwahyu yang berkelanjutan. Mendefinisikan Metzger sebagai sebuah kumpulan kitab-kitab otoritatif. Suatu kanon tersebut telah dikembangkan selama berabad-abad dan melalui proses diskusi yang rumit. Lalu kesepakatan dibuat oleh otoritas-otoritas keagamaan dari keyakinan mereka masing-masing. Menurut kitab-kitab kanonik diinspirasikan oleh Allah atau mengungkapkan sejarah yang berwibawa tentang hubungan antara Allah dan umatnya. Kitab-kitab seperti Injil Kristen Yahudi telah dikeluarkan seluruhnya dari kanon. Namun banyak kitab yang diperdebatkan, yang dianggap non-kanonik atau bahkan apokrif oleh beberapa kalangan, dipandang sebagai sebuah apokrif Alkitab atau Deuterokanonika atau sepenuhnya kanonik oleh kalangan lainnya. Ada perbedaan-perbedaan antara Tanakh Yahudi dan kanon Alkitab Kristen, dan antara berbagai kanon dalam denominasi Kristen yang berbeda. Perbedaan kriteria dan proses kanonisasi menentukan apa yang dianggap berbagai komunitas tersebut sebagai kitab suci yang terinspirasi. Dalam beberapa kasus di mana terdapat beberapa ragam tingkatan inspirasi, kitab suci sungguh bijak untuk membahas teks-teks yang hanya memiliki status ditinggalkan dalam sebuah tradisi tertentu. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan kanon terbuka bagi berbagai aliran orang suci zaman akhir yang dipandang sebagai perluasan dari kekristenan dan Yahudaisme, dan wahyu kitab suci yang konon diberikan selama kurun waktu beberapa tahun kepada dua pemimpin gerakan tersebut. Kanon
kanon Alkitab Kristen. Satu, gereja perdana, komunitas tertua, Kristen tertua. Meskipun gereja perdana menggunakan perjanjian lama berdasarkan kanon Septuaginta, mungkin sebagaimana ditemukan dalam daftar Brionis atau daftar Melito, para rasul tidak mewariskan suatu set ketetapan tentang kitab-kitab suci baru. Sebaliknya, perjanjian baru berkembang dari waktu ke waktu. Tulisan-tulisan terkait para rasul terdaftar dari kalangan komunitas Kristen paling awal. Surat Paulus beredar dalam bentuk-bentuk yang sudah terkumpulkan pada abad ke-1 Masehi. Justinus Martir pada masa abad kedua menyebutkan tentang memoir para rasul yang mana umat Kristen berbahasa Yunani menyebutnya Injil, dan secara otoritatif dianggap setara dengan perjanjian lama. Daftarnya Marcion dari Sinope merupakan seorang pemimpin Kristen pertama dalam catatan sejarah, kemudian dipandang sesat. Ia mengusulkan dan mengutarakan suatu kanon Kristen yang unik. Daftarnya memuat 10 surat dari surat Paulus serta sebuah versi Injil Lukas yang saat ini dikenal sebagai Injil Marcion. Dan demikian ia telah membentuk suatu cara tertentu dalam memandang teks-teks keagamaan yang hingga kini menetap dalam pemikiran Kristen. Setelah Marcion, umat Kristen mulai memisahkan teks-teks yang selaras dengan kanon. Tingkat mengukur dari pemikir teologis yang dapat diterima dan teks-teks yang memicu penyesatan. Hal ini memainkan peranan utama dalam menuntaskan struktur dari kumpulan karya-karya tersebut. Alkitab ada pendapat bahwa desakan awal bagi organisasi di kalangan Kristen proto-ortodoks berawal dari perlawanan terhadap kanon yang diusulkan oleh Marcion. Bapak Apostolik, sebuah kanon 4 Injil tetramorf dinyatakan oleh Irenaeus dalam kutipan berikut. Allah tidak mungkin jumlah Injil dapat lebih banyak atau lebih sedikit dari yang ada, sebab ada 4 penjuru bumi yang dimana kita hidup, dan ada 4 mata angin utama, sementara gereja tersebar di seluruh dunia. Serta pilar dan dasar dari gereja adalah Injil dan Roh Kudus kehidupan. Maka sudah sepatutnya gereja memiliki 4 pilar yang memberi nafas keabadian di setiap penjuru dan memberi hidup kembali pada manusia. Oleh karenanya, Injil selaras dengan hal ini, sebab makhluk hidup memiliki 4 aspek dan Injil memiliki 4 aspek. Karena itu, semua orang yang menghancurkan bentuk Injil ini dan adalah sia-sia, tidak terpelajar dan juga lancang, yaitu mereka yang menyatakan asal Injil lebih banyak atau tidak lain lebih sedikit dari yang telah disebutkan sebelumnya. Pada awal-awal 3, teolog Kristen seperti Origenes dari Alexandria mungkin telah menggunakan setidaknya lebih akrab dengan 27 kitab yang sama dengan yang terdapat dalam edisi perjanjian baru modern, meskipun masih ada pertentangan antara kanonitas beberapa tulisan tersebut. Demikian pula di sekitar abad kedua, fragmen Muratori menunjukkan bahwa ada satu set tulisan Kristen yang agak mirip dengannya. Apa yang sekarang
menjadi perjanjian baru yang mana mencakup keempat Injil dan menentang keberadaan atasnya. Jadi sementara ada satu ukuran yang baik tentang perdebatan dalam gereja-gereja perdana atas kanon perjanjian baru, tulisan-tulisan penting tersebut telah diterima oleh hampir semua kalangan Kristen pada pertengahan abad ketiga. Gereja Timur, Bapak Gereja Alexandria, Origenes dari Alexandria, salah satu seorang cendekiawan mula-mula yang terlibat dalam kodifikasi kanon Alkitab, memiliki latar belakang pendidikan yang baik dalam teologi Kristen maupun di filsafat paganisme. Namun, secara anumerta dikutuk dalam Konsili Konstantinopel II tahun 553 karena beberapa ajaran dianggap sesat. Kanon yang diajukan Origenes mencakup semua kitab dalam kanon perjanjian baru saat ini kecuali 4 kitab: surat Yakobus, surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang kedua dan ketiga. Ia juga memasukkan Gembala Hermes yang mana kemudian ditolak. Bruce M. Metzger, seorang akademisi keagamaan, menjelaskan upaya yang dilakukan Origenes dan mengatakan proses kanonisasi yang dipresentasikan oleh Origenes dilanjutkan dengan cara seleksi beranjak dari banyak kandidat untuk sertakan lebih sedikit. Hal ini merupakan upaya besar pertama untuk menyusun berbagai surat dan kitab tertentu sebagai ajaran yang diinspirasi dan berwibawa bagi gereja perdana pada saat itu. Meskipun tidak ada kejelasan apakah Origenes menganggap daftarnya berwibawa bagi dirinya sendiri. Dalam surat Pasca yang ditulisnya pada tahun 367, Patriark Athanasius dari Alexandria memberikan sebuah daftar kitab yang persis sama dengan apa yang menjadi 27 kitab protokanonik perjanjian baru, dan menggunakan ungkapan yang dikanonisasi berkenaan dengan kitab-kitab tersebut. Athanasius juga memasukkan kitab Baruk dan surat Nabi Yeremia dalam kanon perjanjian lama diajukan, namun ia mengeluarkan kitab Ester dari kanon. Kanon Timur. Gereja-gereja Timur secara umum memiliki firasat yang lebih lemah dibanding Barat berkenaan dengan kebutuhan untuk membuat satu gambaran yang jelas terkait kanon Alkitab. Mereka lebih sadar akan adanya tingkatan kualitas rohaniwan di antara kitab-kitab yang mereka terima, misalnya klasifikasi dari Eusebius, lihat pula dari Antilogia Gemena, dan lebih jarang menegaskan bahwa kitab-kitab yang mereka tolak tidak memiliki kualitas rohani sama sekali. Sebagai contoh, Konsili Quinisektum tahun 692 yang mana ditolak oleh Paus Sergius mengesahkan kanonisitas daftar tulisan berikut ini: kanon para rasul, Konsili Laodikia, Konsili Kartago yang ketiga, dan surat Pasca Athanasius yang ke-39. Dan selanjutnya daftar-daftar ini tidak disepakati. Demikian pula kanon-kanon perjanjian baru dari gereja Suria, Armenia, Georgia, Koptik Mesir, dan Ethiopia memiliki beberapa perbedaan kecil antara satu dengan lainnya. Wahyu kepada Yohanes dikatakan sebagai salah satu kitab yang paling tidak bisa di timur. Kiliasme dan Montanisme membuatnya dicurigai. Kitab tersebut tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Georgia sampai abad ke-10 dan tidak pernah dimasukkan dalam leksionari resmi gereja Ortodoks Timur sejak zaman Bizantium hingga saat ini. Gereja Barat, Bapak Gereja Latin.
konsili pertama yang memperlakukan kanon Katolik seperti sekarang ini, kanon Trento mungkin adalah Sinode Hippo di Afrika Utara pada tahun 393. Sebuah ringkasan singkat tentang riwayat konsili tersebut dibacakan dan diberlakukan oleh Konsili Kartago tahun 397 dan 419. Konsili ini berada di bawah pengaruh Agustinus dari Hippo yang menganggap kanon tersebut ditutup saat itu. Konsili Roma tahun 382 di bawah otoritas Paus Damasus I, di mana Decretum Galesianum dianggap berkaitan dengan konsili ini, mengeluarkan sebuah kanon Alkitab yang identik dengan yang disebut di atas, atau jika tidak, daftar tersebut sekurang-kurangnya merupakan kompilasi dari abad ke-1, abad ke-6. Penugasan oleh Paus Damasus I untuk mengerjakan Alkitab edisi Vulgata berbasis Latin memiliki peran penting dalam penetapan kanon di Barat. Dalam sebuah surat kepada Exuperius, seorang uskup dari Toulouse, Paus Innocentius I menyebutkan kitab suci yang telah diterima dan dalam kanon. Ketika para uskup dan konsili itu berbicara tentang hal tersebut, mereka dipandang tidak mendefinisikan sesuatu yang baru, melainkan mengesahkan apa yang telah menjadi pemikiran gereja. Sejak abad keempat telah ada suara bulat di Kristen Barat mengenai kanon perjanjian baru sebagaimana adanya saat ini. Sementara abad ke-5 di Kristen Timur yang sedikit pengecualian telah menerima kitab Wahyu, dan karenanya sehubungan dengan kanon perjanjian baru berada dalam keadaan keselarasan dengan Barat. Kanon Luther. Martin Luther 1483-1546 berupaya mengeluarkan kitab Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu dari kanon, dengan alasan bahwa kitab tersebut dianggap bertentangan dengan doktrin Protestan tentu, seperti sola scriptura, sola fide. Tapi hal ini tidak diterima secara luas di kalangan para pengikutnya. Saat ini kitab tersebut berada pada urutan terakhir dalam Alkitab Luther berbahasa Jerman. Selain itu, Luther memindahkan kitab-kitab yang kemudian disebut Deuterononika ke suatu pada bagian terpisah yang disebutnya Apokrifa. Kanon Protestan. Gereja-gereja Protestan memandang bahwa tidak ada kriteria pasti yang dapat dijadikan sebagai acuan kanonisitas perjanjian lama. Namun, menurut John K. Carman terdapat konsensus di kalangan para ahli yang menyebut 4 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar kanonisasi perjanjian lama. 1. Kanonisitas dikaitkan dengan nubuat. 2. Kanonisitas dikaitkan dengan perjanjian. 3. Kanonisitas perjanjian lama diteguhkan melalui definisi perjanjian baru terhadapnya. 4. Kanonisitas perjanjian lama diteguhkan oleh pemakaian dalam ibadah yang dilakukan umat Israel. Sementara menurutnya ada beberapa hal yang mendasar kanonisitas perjanjian baru itu dekat dengan tradisi kerasulan, diterima secara umum di kalangan jemaat, bergabung pada otoritas. Kanon dari berbagai tradisi Kristen. Penetapan secara dogmatis oleh kanon-kanon Alkitab belum dilakukan hingga Konsili Trento tahun 1546, baik Katolik Roma 39 artikel tahun 1963 dari Gereja Inggris, pengakuan iman Westminster tahun 1957 bagi Calvinisme, dan Sinode Yerusalem 1972 bagi Ortodoks Yunani. Tradisi lainnya meskipun juga memiliki kanon-kanon tertutup, mungkin tidak dapat disebutkan waktunya secara tepat sehubungan dengan kapan kanon mereka masing-masing menganggap lengkap atau terselesaikan. Tabel-tabel ini mencerminkan keadaan saat ini dari beragam kanon konsisten. Perjanjian Lama. Semua tradisi Kristen utama menerima kewibawaan dan inspirasi ilahi dari seluruh kitab protokanon Ibrani. Selain itu,
Dari semua tradisi kecuali Protestan juga menambah berbagai kitab Deuteronika. Dalam beberapa Alkitab Protestan, terutama Alkitab Luther dan Alkitab Raja James berbahasa Inggris, mempertahankan banyak dari kitab Deuteronika ini sebagai bagian dari tradisi gereja dalam suatu bagian khusus yang disebut apokrifa. Beberapa kitab yang terdapat di sini seperti Perjanjian ke-12 Patrik bagi gereja Apostolik Armenia mungkin pernah menjadi suatu bagian penting dari tradisi Alkitab yang mungkin masih memiliki posisi kehormatan, tetapi sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian Alkitab. Kitab lainnya seperti doa Manasye bagi gereja Katolik Roma mungkin dimasukkan dalam masa-masa, tetapi tidak pernah meraih suatu tingkat kepemimpinan kepentingan yang tinggi dalam tradisinya. Tidak ada kejelasan seputar tingkat kepentingan secara tradisi bagi kitab-kitab lainnya. Mazmur 152, 155 dan Mazmur dari Salomo dari kekristenan Syria. Seandainya kanon Alkitab Theovedo Ortodoks dipertimbangkan juga, perlu dibuat beberapa pokok kejelasan. Kitab Ratapan, Yeremia dan Baruk termasuk surat Nabi Yeremia dan 4 Baruk semua dipandang kanonik oleh gereja-gereja Theovedo Ortodoks, namun tidak selalu jelas sebagaimana penyusun data tulis ini. Dalam beberapa daftar semuanya mungkin dibuat dengan judul Yeremia, sedangkan yang lainnya membaginya dengan berbagai cara dalam bentuk dan kita bisa. Kemudian kitab Amsal dibagi menjadi 2 kitab, yaitu Masale dan Taksas. Selain itu, sementara kitab-kitab Nabi Yoel dan Henok cukup dikenal di kalangan akademisi barat, tetapi tidak demikian hanya dengan 1-3 Makabean. Kitab Makabean tersebut seringkali disebut Makabea Ethiopia, tetapi isinya sangat berbeda dengan kitab Makabea yang dikenal itu di kamusasi dan tradisi lainnya. Yang terakhir kitab Yosef ben Gurion atau Pseudo Josephus merupakan suatu kisah sejarah orang-orang Yahudi yang juga berdasarkan pada tulisan-tulisan Josephus. Versi Etiopianya memiliki 8 bagian dan termasuk dalam kanon yang lebih luas dari Theovedo Ortodoks. Ya, oke, saudara-saudara, sekian dan terima kasih.